Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Biasa ke-25, Bulan Kitab Suci Nasional 24 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Lalu ia berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Flavia Triska Pasaribu dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta penuh dengan sukacita dimanapun kita berada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa bahwa kita adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Hanya karena kita rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, pergi ke gereja, dan aktif dalam berbagai kegiatan di gereja. Namun ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan atau problematika kehidupan, kita merasa bahwa Yesus tidak pernah hadir dalam hidup kita. Yesus tidak pernah menolong kita, atau bahkan hal yang sangat fatal adalah meragukan kehadiran Yesus, menganggap bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, ketika Yesus bertanya siapa dia kepada para rasul, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jawaban Petrus merupakan jawaban paling tepat dibandingkan dengan jawaban para murid Yesus yang lainnya. Namun demikian, Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali saat Yesus hendak disalibkan. Petrus mengakui dan menyadari kehadiran Yesus dan siapa Yesus yang sesungguhnya. Namun, Petrus tidak siap untuk mengikuti Yesus. Mengucapkan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan kebenaran sangatlah mudah. Namun yang sulit adalah ketika dihadapkan pada situasi di mana kita dituntut untuk menanggung kesengsaraan, menderita, bahkan memikul salib sama seperti Yesus. Beriman bukan hanya perkara percaya serta mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup saja. Beriman berarti kita menyadari bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat,
Allah yang menjelma menjadi manusia sama seperti kita untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Allah yang bersedia menderita sengsara demi kita dengan memikul salib. Menjadi seorang murid Kristus tidak hanya memberikan pengakuan lewat kata-kata saja, tetapi harus mewujud nyatakannya melalui tindakan dan perbuatan dalam hidup sehari-hari. Dekat dengan Yesus bukan berarti memiliki kehidupan yang selalu damai, nyaman, dan tenang. Justru sebaliknya, ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Yesus, maka semakin banyak problematika serta cobaan-cobaan hidup yang harus kita lalui. Yang menjadi poin pentingnya adalah apakah kita tetap setia untuk berjalan bersama dengan Yesus, memikul salib kita masing-masing, dan mengikuti Dia dengan penuh iman dan pengharapan? Semoga kita tidak hanya sebatas mengenal dan mengakui Yesus saja, namun juga menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan kita untuk selalu kuat menghadapi berbagai kesulitan karena iman kita kepadanya. Berkat Tuhan beserta kita.